Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang berjudul perkembangan. Baik, saya akan menjelaskan definisi perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif yang di dalamnya berupa perubahan secara psikologis. Menurut Muhammad Ali dan Asrori dalam buku Psikologi Remaja, perkembangan lebih mengacu kepada perubahan karakteristik yang khas dari gejala-gejala psikologis ke arah yang lebih maju. Para ahli psikologi pada umumnya menunjuk pada pengertian perkembangan sebagai suatu proses perubahan yang bersifat progresif dan menyebabkan tercapainya kemampuan dan karakteristik psikis yang baru. Selain itu, menurut Hartinah menjabarkan perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ jasmania dan bukan pada organ jasmania tersebut, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis. Proses perkembangan akan berlangsung sepanjang kehidupan manusia, sehingga proses pertumbuhan seringkali akan berhenti jika seseorang telah mencapai pada kematangan fisik. Menurut Agustina, perkembangan sendiri merupakan proses perubahan kualitatif yang berfungsi untuk mencapai penyempurnaan fungsi psikologis dalam menunjukkan cara peserta didik tersebut bertingkah laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai periodisasi dan ciri-ciri perkembangan. Periodisasi perkembangan menurut Sandrock terdiri dari 3 periode, yaitu anak, remaja, dan dewasa. Dari ketiga periode tersebut, ada beberapa periode di dalamnya. Yang pertama, periode anak sebelum kelahiran, masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan, dan akhir anak-anak. Kemudian ada periode remaja dan periode dewasa. Periode dewasa juga meliputi masa awal dewasa, masa pertengahan dewasa, dan masa akhir dewasa. Yang pertama adalah periode bayi. Menurut Yusuf L.N., periode bayi ini merupakan masa perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Dan pada periode bayi ini memiliki tanda-tanda khusus seperti berikut. Yang pertama adalah masa dasar pembentukan pola, perilaku, sikap, dan ekspresi emosi. Yang kedua adalah masa pertumbuhan dan perubahan berjalan cepat, baik itu fisik maupun psikologis. Yang ketiga adalah masa kurangnya ketergantungan. Keempat, masa meningkatnya individualis atau disebut saat bayi mengembangkan hal-hal yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kemudian masa pemulaan sosialisasi, selanjutnya masa permulaan berkembangnya penggolongan peran seks seperti terkait dengan pakaian yang dipakainya. Kemudian masa yang menarik baik bentuk fisik maupun perilakunya, dan yang terakhir adalah masa berbahaya baik fisik atau seperti kecelakaan atau psikologis seperti karena perilaku yang buruk. Berikutnya adalah periode awal anak. Pada periode ini, perkembangan terentang dari akhir masa bayi hingga umur 5 atau 6 tahun, atau juga disebut dengan masa-masa prasekolah. Selanjutnya yaitu periode pertengahan dan akhir anak, di mana pada periode ini masa perkembangan terentang dari usia 6 hingga 10 atau 11 tahun, atau juga disebut dengan masa sekolah dasar. Berikutnya adalah periode remaja. Periode remaja ini adalah masa transisi antara masa anak dan masa dewasa, yang terentang antara usia 12 atau 13 tahun hingga usia 19 atau 20 tahun. Yang menjadi tanda adalah perubahan dalam aspek biologis, kognitif, dan sosioemosional. Kemudian adalah periode dewasa, di mana periode ini bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20-an tahun dan berakhir pada usia 30-an tahun. Pada periode ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan masa pemilihan pasangan, serta belajar hidup dengan seseorang secara akrab dan memulai keluarga atau mengasuh anak. Dan yang terakhir adalah masa akhir dewasa, yaitu terentang antara umur 60 atau 70 tahun sampai mati. Periode ini adalah periode saat penyesuaian diri terhadap melemahnya kekuatan dan kesehatan fisik, masa pensiun, dan berkurangnya penghasilan. Ciri-ciri perkembangan. Menurut Yusuf L.N., ciri-ciri perkembangan itu meliputi yang pertama,
perubahan secara progresif dan kontinu atau berkesinambungan. Yang kedua adalah perubahan-perubahan yang dialami menuju tingkat kedewasaannya dan berlangsung secara sistematis, progresif, menyangkut fisik maupun psikis. Sistematis sendiri memiliki arti yaitu perubahan dalam perkembangan saling ketergantungan yang mempengaruhi bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis dan merupakan kesatuan yang harmonis. Selanjutnya yaitu ada progresif. Progresif adalah perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat dan mendalam baik secara kuantitatif dan kualitatif. Berikutnya adalah berkesinambungan, yaitu perubahan pada bagian atau fungsi organisme yang berlangsung secara beraturan. Dan terjadinya perubahan dalam aspek fisik itu seperti perubahan berat badan dan organ-organ tubuh. Sedangkan aspek psikis itu seperti matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkreasi. Terjadinya perubahan dalam proporsi dari segi aspek fisik, yaitu seperti proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan dari segi aspek psikis seperti perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas. Psikologi perkembangan menurut perspektif Islam merupakan psikologi perkembangan yang mengkaji segala aspek perkembangan manusia dari perspektif Islam. Dengan demikian, secara umum psikologi perkembangan Islam memiliki kesamaan objek studi dengan psikologi perkembangan, yaitu proses pertumbuhan atau perubahan manusia. Namun jika psikologi perkembangan membatasi penelitiannya dari konsepsi sampai usia lanjut atau mati, maka melalui studi literatur keagamaan psikologi perkembangan Islami dapat memperluas ruang lingkup penelitian pada kehidupan yang bersifat transendental, termasuk kehidupan setelah mati. Seperti psikologi perkembangan modern, psikologi perkembangan Islami juga membahas berbagai aspek perkembangan, meliputi aspek perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial, moral. Istilah proses perkembangan dipergunakan dalam kajian ini untuk menunjukkan adanya terhadap pola, prinsip, aspek, faktor, dan agen yang terlibat dalam perkembangan manusia. Dalam psikologi, istilah perkembangan memiliki banyak makna. Perkembangan berarti skala perubahan kualitatif dan kuantitatif yang mencertai pertumbuhan dan proses kematangan manusia. Berkaitan dengan hal ini, kedua terminologi ini, pertumbuhan dan kematangan, juga dianggap sebagai dari pengertian umum tentang perkembangan. Definisi ini menjelaskan pemahaman perkembangan dari sisi yang luas sebagai proses menyeluruh ketika individu beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam GR Lefrancois, ruang lingkup definisi ini mencakup rentang perkembangan sepanjang kehidupan manusia, diantaranya mencakup perkembangan pra kelahiran, bayi, anak, remaja, orang dewasa, dan usia lanjut.